Ya, ini kelanjutan di greenhouse yang tadi ya, yang di Bedugul bersama Mas Saiful yang ngerawat di sini. Mas Saiful ini asalnya dari Pasuruan, Nongko Jajar, Pak. Nongko Jajar ya. Ya. Oke. Tetangga saya dari Kota Malang. Ya, itu. Oke, ini tanaman apa Mas? Ini Saiful? namanya borage, Pak. Borage. Ini untuk hiasan makanan di restoran. Untuk para bule-bule itu, Pak. Nah, itu, Pak. Daunnya kayak ini ya. Nah, ini daunnya dulu rusak, Pak. Kayak daun sawi tapi kasar dia. Setelah dia ada obat dari produk beta, dia bisa teratasi. Maksudnya bordok. Bordok Ya, dan pupuk jenis beta yang lain itu, Pak. Maksudnya kocor dengan POC. Begitu, Pak. Agen Hayati itu ya, Nah, betul, yang diaktifkan sendiri di sini itu kan. Betul sekali, Pak. Oke, ini yang dipanen nantinya adalah bunganya ini. Bunganya, nggih. Nah, bunga ini lumayan karena Rp250 per biji. Oke, ini nih apa? Ini namanya lik, Pak. Lik. Itu lik itu mirip ini tadi yang bawang. Bawang pre kalau di Jawa. Bawang pre ya. Ada anaknya. Kalau ini tunggal. Ini tunggal ya. Iya. Sekarang bisa berbobot 300 gram. Biasanya hanya 50, paling 100 saja udah besar ya. 100 saja sudah besar, Pak. Ini sekarang bisa nyampe 300 gram ya. 300. Hanya dengan modal kompos plus itu ya. Betul sekali, Pak. Ada kompos plusnya kan? Betul. Kocornya POC. POC rutin itu, Semprot produknya apa masih tetap? Tetap, Pak. Tetap pakai. Kalau nggak disemprot apa risikonya? Resikonya itu ada keluar kutu kebul itu, Pak. Masa nyerang sini juga? Ya, itu. Apa jamur? Pakai borduk tidak ada lagi. Oke, selain sip. itu hama-hama yang lain nggak ada. Oke, sip. Kita lihat yang lain lagi juga. Siap. Ini. Oke, berikutnya ini. Nah, ini namanya sweet marjora. Sweet Pak. marjora. Ini untuk dimakan juga bisa, untuk hiasan di restoran juga bisa. Oke, sebentar ya. Aromanya mirip kemangi, cuman lebih pedes dia. Nah, menyengat, Pak. Ya. Tapi kalau ketuaan dia berbunga ya? Berbunga, Pak. Dipanen sebelum berbunga berarti? Betul sekali, Oke. Pak Agus. Sip. Saya enggak tanya harganya ini, nggak tahu soalnya. Yang lain lagi. Ah, ini Mas, yang merah ini ya Mas, kayak jarak ini ya, tapi bukan ya? Ini namanya hibiscus red, Pak. Hibiscus red. Nah, kalau di Jawa itu kebanyakan buat hiasan, Pak. Kalau di sini buat makanan di restoran juga. Yang diambil? Yang diambil daunnya yang kecil ini, Pak. Nah, ini langsung dimakan bisa. Enak ya? ini, Pak. Rasanya kayak? Ini pedes-pedes. Permisi. Mantap ini, Pak. Ini segar ya, kita makan ya. Ada manis-manis kecutnya gitu. Ya, betul. Gitu ya, Pak ya. Kecut kayak apa gitu ya. Tapi ini berarti enggak boleh pakai pestisida dong ini. Ini tanpa. Makanya dia pakai pestisida alami itu ya. Alami semua, Pak. Oke, sip. Yang kuning ini Mas, yang bunganya kuning? Nah, yang kuning ini namanya taragon, Pak. Taragon. Yang diambil daun juga bunganya. Sama ini juga hiasan di restoran. Bisa. Ini aromanya sangat menyengat. Dimakan langsung juga bisa. Saya ingin tahu rasanya ini, Aragon. Nah, nih. Untuk daunnya bunganya juga dimakan langsung. Juga enak. Kayak minyak yang untuk bayi itu apa itu? Nah, baby oil gitu ya. Misalnya. Ini ya daunnya ya, bunganya ya. Kita coba makan ya, rasanya kayak apa? Lebih fresh itu di. Ya. Di apanya? Ini, Pak. Berarti bunga dan daun dijual terpisah? Atau terpisah, Pak. Ini per pitch, ini per kilo. Ya, oke, paham. Jangan tanya harganya ya. Yang jelas ini barang-barang mahal dari luar negeri ini. Keistimewaan tanaman ini, Mas? Keistimewaan, banyak sekali, Pak. Tak bisa. Dari sisi pertumbuhan? Dari sisi pertumbuhan, dia sangat cepat sekali dalam segi pertumbuhan, mendongkrak. Ini saja para petani di sini tidak percaya kalau ini umur 1 bulan. Segini ini sebulan? 1 bulan sudah berkembang, sudah tinggi sekitar 80 cm. Ini fantastis ini kalau sebulan segitu. Berarti kalau panen dipotong kayak gini ya? Dipotong langsung pangkas total gini, Pak. Setelah itu tumbuh lagi, nanti panen lagi juga. Nah, ini tahan berapa lama biasanya? Ini masih seminggu sudah calon-calon. Biasanya berapa lama dia? 1 bulan, Pak. Berapa kali juga setelah dipotong? Maksudnya itu ya 1 kali potong langsung dia tumbuh, nanti potong lagi. Nah, dibongkarnya kira-kira berapa kali setelah panen? Enggak tahu. Nah, ini masih belum punya pengalaman ya. Belum pengalaman. Tapi yang jelas ini pertumbuhannya fantastis ya. Oke. Fantastis. Ke sayuran berikutnya Mas ini. Oke, siap. Ini apa ini? Ini daun mint. Daun mint ini. Daun mint yang kayak Meksiko tadi ya. Nah, ini langsung dimakan, ini rasanya seperti permen.
permen relaksa, Pak. Ini penasaran, apa benar rasanya seperti permen relaksa? Bener. Ini kayak permen relaksa. Setuju. Enak ternyata. Mantap, relaksa sekali ini, Pak. Jualnya per lembar apa per kilo ini ya? Ini nggak tahu ya. Kalau ini per kilo, Pak. Oh, oke. Soalnya khusus minum-minuman. Ya, oke. Cocok untuk minum. Rasanya cocok. Ini nih. Ini apa ini? Laksa, Pak. Laksa. Ya. Sama dari luar juga ini? Sama, Pak. Yang dikonsumsi apanya? Ini buat rempah-rempah, Pak. Ya, misalnya pakai masaku ini kalau sudah ditumbuk-tumbuk jadi. Oh, yang kayak ada botolnya gitu ya? Gitu, Pak. Ya, dikeringkan berarti ya? Betul. Ambil daunnya? Betul, Pak. Yang dipanen nanti bagaimana cara panen? Ini cara pemanennya begini, Pak. Ntar pakai pisau atau gunting gini ya. Jadi per kilo ini, Pak, ntar aromanya ya. Aromanya menyengat seperti ya aromanya menyengat memang kayak bumbu tapi gimana gitu ya. Nah, gitu, Pak. Cocok. Paham, Mas ya? Ya, paham. Oke, sip. Lanjut lagi, Mas. Nah. Ya, sayur berikutnya ini apa? Ini namanya thyme, Pak. Ini sama juga. Thyme? Iya, thyme. Iya, ini sama juga. Untuk pelengkap dalam masakan di restoran atau sebagai variasi kelihatan mantap. Bunga apa daun yang diambil ini? Ini daunnya, Pak. Ini daunnya sangat mirip dengan masako lah, Pak. Mana masuk kayak masako. Sedep gitu, Pak. Coba saya. Jadi kalau dimakan gini, ada pedas-pedas. Gimana gitu, Pak? Bener. Untuk masak ikan pas ini. Nah. Ya bener ya. Mantap. Cocok. Berarti semuanya harus alami ya, nggak boleh pakai pestisida kimia ya. Iya, soalnya ini fresh, Pak. Apalagi barang mahal yang konsumsi bule ya. Saya aja bukan bule konsumsi kimia, nggak mau saya. Oke, lanjut yang lain yuk. Nah, ini namanya lemon balm. Nah, ini namanya lemon balm. Sama juga, Pak. Lemon balm. Iya. Kayak balsem berarti. Nah, panas. Ini bukan, Pak. Ini bukan dikonsumsi juga sama daun tua apa? Daun muda? Ini daunnya ini daunnya semacam sama seperti yang lain-lain. Jenis herb. Nah, ini seperti ada aroma pedas-pedas. Ya, aromanya pedas-pedas, tapi memang cocok untuk bumbu ini benar. Lebih cocok sama kemangi. Rasanya, Pak. Mirip dengan kemangi, cuman ini berbeda lagi. Nah, betul, Pak. Ini yang daunnya lebih besar ini apa? Nah, ini namanya jinten, Pak. Masa? Mexican mint bahasa Inggrisnya, Pak. Mexican mint. Mexican mint. Ya, ini emang mint. Ini iya, Pak. Ini kan buat rempah-rempah. Yang diambil daun tua apa muda? Nah, yang diambil begini, Pak. Kita diproses. Sama yang di kantor itu. Nah, itu aromanya sangat seperti bumbu-bumbu sekali, Pak. Permisi. Tak cium dulu. Cocok. Mantap. Cocok. Ini? Selanjutnya ini sama juga, Pak, seperti herb-herb yang lain. Ini namanya oregano, Pak. Oh, ini yang oregano. Ini oregano, Pak. Saya cuma tahu namanya oregano. Nah, ini sedikit lebih sedap, Pak. Betul. Ini ya, oregano teman-teman ya. Oregano. Namanya khas Jepang. Nah, kalau jenis bunga ini kalau di liar namanya orang nggak tahu, kalau di Jawa sih. Kalau di Bali ini namanya daun elder. Bunga elder. Yang diambil? Ini yang diambil bunganya, Pak. Oh, ini cantik memang bunganya. Sorry. Bunganya emang cantik ya. Bunganya cantik. Untuk penghias makanan juga? Ini penghias makanan, ini sudah termasuk edible flower. Langsung dimakan bisa. Gini, ya, Pak. Bentar, ini kita makan bunga ini. Ini makan jenis bunga. Edible flower. Sedikit ada asam-asam gimana ya? Ya, saya bisa nikmati ini. Ya, nikmat lah gitulah, Pak. Cocok. Makanya semuanya tadi sekali lagi jangan pakai pestisida kimia. Betul. Konsepnya harus pesnap atau pestisida alami. Betul. Cocok, sip. Selanjutnya Mas Saiful, ini apa ini kok? Daunnya lebar-lebar ini. Ini namanya rubab, Pak. Rubab. Ya, ini di Indonesia adanya di Bali, Pak. Iya, rubab. Karena ini bukan dari luar ini. Karena ini ada dua proses, Pak. Untuk bisa mematangkan batangnya itu bisa memerah seperti di Australia, Jepang. Nah, yang kita makan itu ini, Pak. Permisi, jangan dipotong. Nah, ini dimakan apanya? Ini dicabut kalau sudah memerah. Oh. Karena daunnya ini beracun, Pak. Jadi yang dimasak ini kan hanya tangkai. Tangkainya, betul. Bukan, Pak. Batang yang bawah itu bukan ya, pangkal bukan ya?
Semua, pangkal ini. Nah. tangkai daun sampai atas, Ya. tapi hanya pelepahnya istilahnya gitu. Tinggi. Kalau yang pernah sama nyicipi rasanya kayak apa? Ini rasanya sedap, Pak. Sedap, tapi daunnya beracun. Daunnya beracun. Berarti cocok daunnya dipakai untuk pesnap memproteksi sayuran di sini ya? Betul sekali, Pak. Oke, sip, setuju aku. Betul. Ini Mas, samping kanan ini Mas. Nah, ini namanya sage, Pak. Sama Sage. seperti herb di belakang Sage. yang tadi saya sebutkan. Bisa langsung dimakan? Ini bisa langsung dimakan, rasanya Coba saya makan aromanya sage. sangat sedap sekali ya. Cocok. Kok tahu aja ya? Nggak tahu siapa yang menemukan dulu ini. Sage Mantap ini. Pak. Dimakan langsung. Enak. Masih ada lagi Mas? Masih ada di belakang. Kita lihat ya yang lain. Berikutnya sayur yang unik juga ini. Nah, Apa ini? Ini yang sangat diistimewakan untuk para turis di Mhm. Bali, untuk tamu-tamu lah yang Aha. di luar negeri, Pak. Ya, Nah, ini yang dimakan itu daunnya, Pak. Ini namanya daun oba, Pak. daun oba. Eh, Apakah memang selebar ini Mas? Ini sudah sangat lebar, Pak. Yang dibutuhkan cuma sekitar 6 cm. Biasanya hanya 6 cm. Iya, yang dibutuhkan. Ini sekarang 15 cm. Ini turisnya bingung ini. Ini Kenapa turisnya ini bingung. sage apa namanya? bisa selebar ini, bingung. Kok bisa kan? selebar ini Kak? Siapa ini gitu? Rahasianya ada di Pak Agus, di produk Pak Agus. Bukan, rasanya Anda sendiri rajin, mau Pak, belajar. sebelum pakai produk Bapak Hah? segini umur 1 bulan, sekarang ini umur 2 minggu. Perbandingannya 2 minggu. jauh Pak. ya? Jauh sekali. 2 kali lipat, istimewa ini. Nah, ini langsung dimakan. Oh, enak ini buat keripik. Masa? Oh, Nah, enak. saya ingin Ini tahu sangat- rasanya. ini Aromanya lebih kayak apa? tajam Yang dari- yang bawah, Misi. Nah, ini Pak. Kita cium baunya dulu. Ya. Ini Khas mengalahkan kayak sekali. herb tapi dia bisa dimakan Iya. kayak sayur ya. Biasanya pakai daging. Ini daging langsung gitu. Dagingnya dilapis ini terus ini. Ya, gitu, Pak. Sip. Cocok ini, setuju aku. Masuk. Apakah keluar bunga, Mas? Ini kalau kedepannya ya pasti keluar bunga, Pak. Tapi yang diharapkan bukan bunga ya, yang diharapkan Nah, daun. ini daun, Pak. Boleh tahu harga daun per lembar, Mas? Ini per lembar ini sekitar 250-an, Pak. Yang lembar kecil ya? Tergantung orderan. Lembar kecil 250 rupiah. Kalau lembar besar bisa banyak juga harganya. Padahal cuma jual daun ini. Daripada jual daun pisang ya. Oke, sip. Lanjut, masih ada, Mas? Masih ada, Pak. Sip. Sana, Pak. Berikutnya Mas Saiful ini sebentar ya. Ini saya lihat ini tanaman-tanaman liar ini. Ini tanaman Saya liar. pernah ketemu tanaman ini di Gunung Ijen yang warna daunnya kuning. Waktu itu di atas gunung itu saya ambil akarnya untuk saya jadikan isolat. Nah, saya ingin tahu apa keistimewaan tanaman ini? Ini istimewanya banyak sekali di sini, Pak. Utamanya di hotel-hotel para chef-chef itu membutuhkan seorang daun yang seginilah. Daun yang kecilnya mana yang diambil ya? Ini kan rasanya pedes-pedes gimana gitu, Pak. Digunakan untuk masakan juga mereka. Masakan juga penghias. Yang diambil yang kecil ini malah, Ya, yang besar Pak. nggak diambil ya? Gini, Pak. Yang daun kecil ini ya, kayak koin ini ya. Oke. Saya mau chip ini. Oke, saya bisa terima rasanya. Nah, untuk edible Yang flower- dijual apanya? Yang dijual daun sama bunganya, Pak. Daun sama bunga. Nah, ini termasuk edible flower. Ini Nah, bunganya bisa dimakan ya? enak, Nggak Pak. tahu saya waktu itu ke Ijen harusnya tak makan ini. Ini enak sekali, Pak. Pedes-pedes mantap. Dia lebih cocok memang di dataran tinggi kalau nggak salah ya. Ini namanya bunga nasturtium, Pak. Bunga nasturtium di sini ada 3 jenis ya. Ada yang merah, Kuning merah. urin sama merah. Betul. Oke, sip. Cocok. Ada yang lebih unik lagi ya. Kita lihat sebentar lagi yuk. Mas Saiful, ini sayuran yang lebih unik lagi. Sepertinya seperti selah, tapi yang selah kan hijau bulat kecil kan. Ini seperti tanaman selah yang biasa untuk makan burung kenari itu kan ya. Cuman ini dia panjang dan ada warna kayak kehitaman itu ya. Nah, ini namanya yellow endives, Pak. Nah, ini ya. Iya. Ya, kayak selah kan sebenarnya. Nggak ada yang Yellow endives. Iya. Ini yang dipanen ya, yang tunasnya kan? tunasnya, Pak. Oke, banyak orang yang belum setahu saya kalau yang selah biasa kan dimakan sayurnya. Ternyata ini tunasnya. Boleh tahu tunasnya bagaimana? Ya, Kita lihat. contohnya ini, Pak. Nah, ini kan sudah saya cabut. Nah, ini kan belum besar ini, Pak. Masih belum bisa Oh, itu dipergunakan. tunggu ada kayak umbi atau batang gitu. Seperti batang dan umbi, Pak. Oh, gitu ya, yang memanjang gitu ke bawah. Nggih. Nanti daunnya dibuang, Daunnya ini umbinya tadi ditanam, bonggolnya ditanam. bonggolnya ditanam. Oke, boleh kita lihat bonggolnya, Mas? Oke, siap. Yuk. Bentar. Oke. Selanjutnya kita ada di ruangan yang gelap ya.
untuk melihat proses tumbuhnya sayur apa ini Mas? Yellow endives. Yellow endives. Ya, jadi Dia bonggol dari sayur yang mirip tadi apa? sawi lah Pak. Ya mirip sawi tadi ya, yang biasa untuk makan burung itu. Oke. Tapi dia diambil bonggolnya dan kemudian ditanam di ruangan yang gelap. Oke. Ya, yang dipanen adalah Daunnya Pak. daun-daun yang masih putih-putih itu, yang agak kuning itu ya. Kuning. Oke. Sebesar apa biasanya untuk dipanen? Sebesar gini Pak, seginilah. Apa ya? Nggak terlalu besar kayak sayur yang lain Pak. Dia mekar nggak? Nguncup Pak. Oh, nguncup ya? Nguncup dia, segini nguncup. Ya, oke. Berarti ini termasuk mahal ini, Ini karena prosesnya termasuk double ini. prioritas 1 Pak. Oke. Tanaman nomor 1. Karena tidak Pasti ada harganya juga mahal. Ini Di Indonesia pasti jarang. Saya hanya lihat di video di luar negeri nih tanaman ini. Ya, Di Cina atau di apa itu. ini sekitar 250.000 Pak per kilo. Per kilo 250.000. Lumayan. Lumayan murah ya kalau lihat prosesnya. Oke, ada lagi yang lain Mas? Kayaknya ada lagi satu Satu. bunga. Oke, kita lihat lagi ya. Yuk. Kalau ini setahu saya ini begonia Mas. Ya betul Pak. Di Jawa banyak Ini buat begonia hiasan. ini. Begonia di Jawa buat hiasan Pak. Iya, Kalau kadang. di sini Pak, ini saya memerlukan banyak tiap hari Pak. Kalau bisa ini tiap hari itu 500. 500 biji kuntum bunga ini ya. Ini termasuk edible flower Pak, bisa dimakan. Ini edible flower, artinya bisa langsung dimakan kuncup bunga ini. Teman-teman, yang kayak begonia ini ya, bisa dimakan. Bunganya masih kuncup ya? Masih kuncup Pak. Masih kuncup. Itu harganya per biji juga itu. Biji juga Pak. Sebentar, yang di belakang sampean ini ada tanaman yang agak besar ini ya. Iya. Dan yang sebelah situ kecil. Kenapa Mas? Ini karena perbandingannya saya Ya itu ya, itu yang di kecil. bawah pakai produk beta, yang ini enggak. Ini Itu yang kanan itu enggak pakai. pakai. Yang sebelah sini pakai jadi rimbun ya. Iya Pak. Karena kompos plus atau karena yang POC-nya? Ya, dua-duanya Pak. Dua-duanya Mendompang. pakai. Oh, Mendompang. istimewa berarti. Sangat istimewa. Istimewa, teman-teman. Bisa menopang. Banyak peluang yang harus kita raih, ya. Jangan putus asa untuk melakukan sesuatu. Belajar terus. Kalau ingin lebih pintar, boleh tanya ke saya. Siap. Oke, selamat sore.